Malam hari ini acara puncak kita adalah talk show kelima kontestan kita. Untuk itu satu demi satu akan kami panggilkan ke depan. Yang pertama adalah Amir Sambadi. Ini dia Amir. Mas Amir ini yang ketiga kalinya atau yang keempat kalinya ya? Hah? Satu sini. Satu dekat gua. Yang kedua Mas Hermanto Dardak. Saya udah minta ke Mas Anto, kalau beliau jadi Ketua IAITB, saya bagian keuangan, ngurusin keuangan. Yang ketiga Mas Dasep, tepuk tangan untuk Mas Dasep. Mas Dasep inilah yang berbisnis berdasarkan entrepreneur, technopreneur. Keempat, Ibu Nining. Beliau ini adalah berkonsentrasi dengan UKM-nya di UI. Oh iya dong. Ibu Nining adalah 76. Tepuk tangan dulu untuk 76. Gue gak nyebutin yang lain. Salah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah Masum. Tepuk tangan. Dan ini adalah kelima calon ini, mau tidak mau kita berikan tanda yang ichiban, alias susah memilihnya. Benar tidak? Semuanya bagus. Iya kan? Semuanya bagus? Ini Pak Coki. Ya, apa Pak Coki? Yang mana Pak Coki? Ini? Cailah. Presidium, jadi gimana dong masalahnya ini 4 tahun, ini 5 calonnya. Ibu Yani, Pak Bastian, siapa lagi? Satu lagi, Pak Coki. Oke, Pak Coki sipil 75, Pak Bastian 88, Bu Yani 70. Bu Yani dulu, Bu Yani. Saya singkat saja Bapak dan Ibu para calon ketua IAITB yang terhormat. Jadi tadi tentunya saya sudah menjelaskan masalah pengembangan kampus ITB ke depan. Apabila Bapak atau Ibu menjadi ketua ikatan alumni, apa rencana Bapak dan Ibu mendukung mimpi kita bersama itu untuk memperoleh kampus besar Green Techno Art kampus di Wali ini. Terima kasih. Apa bapak-bapak dan ibu-ibu bersedia menyerahkan gajinya selama 3 tahun? Oh bersedia? Wis. Mas Bastian. Terima kasih Pak. Selama ini memang saya mengikuti ketua umum IAITB ini biasanya dari birokrasi Pak. Jadi ya kami melihat 2 kali menteri Pak ya. Sebelumnya juga pernah mantan Dirut Telkom itu Pak ya. Nah ke depan ini memang ada beberapa orang birokrasi Pak ya. Dan juga ada terkait dekat-dekat birokrasi juga nih. Walaupun nggak langsung gitu. Nah kami mengharapkan ini Pak program ke depan mungkin lebih membumi untuk Bapak dan Ibu ya. Lebih membumi tidak hanya sekedar halal bihalal, golf gitu Pak ya yang seremonial. Mungkin kira-kira apa program yang bisa dirasakan oleh kami anggota-anggota di bawah gitu Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Bastian. Ke Pak Coki, Mas Bastian udah langsung to the point. Ada yang birokrasi nggak boleh gitu? Terima kasih Pak Ifeb kepada para calon ketua alumni ITB yang terhormat. Pertanyaan saya sebenarnya menyangkut masalah sinergi dunia usaha. Khususnya pada beberapa debat yang lalu, saya
melihat beberapa hal yang belum dielaborasi secara jelas, terutama untuk menghadapi investor di dalam memajukan usaha-usaha bagi alumni kita. Ketidaksadaran mengenai risk exposure, forex loss maupun exchange rate, yang mana juga kita menghadapi tingkat suku bunga tinggi dan spread yang tinggi pada arsitektur perbankan kita. Dan kita tahu juga BUMN tidak diizinkan untuk melakukan overseas loan oleh karena beberapa risiko pegging yang terlalu mahal untuk dilakukan. Khususnya kepada calon nomor 1 mungkin, mudah-mudahan bisa mengelaborasi, karena saya mendengar waktu di Batam ya, sama di Medan, itu ada beberapa hal yang perlu dielaborasi, bagaimana caranya untuk melakukan breakthrough, terobosan, untuk memberikan kerjasama yang lebih, terutama untuk spread yang terlalu tinggi, ya, di compare to other countries ya, itu spread kita masih tinggi. Juga portofolio pada usaha-usaha UKM itu masih kurang rendah tingkat suku bunga pinjamannya. Begitu Pak. Oke. Silakan. Saya kira cukup Mas Yogi. Monggo silakan siapa dulu yang mau menjawab? Silakan. Berikan tepuk tangan untuk Dasep Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dasep Ahmadi tadi, mungkin di antara calon yang termuda. Tapi insya Allah mudah-mudahan ide-idenya segar, sehingga membawa banyak perubahan lah di IITB ini. Nah, jadi kalau menurut saya selalu berangkat dari keyakinan. Kalau itu ada suatu ide yang baik gitu kan, dan itu kemanfaatan untuk suatu yang masyarakat banyak, itu saya yakin saya akan terwujud. Lebih-lebih Wal ini kan itu untuk kepentingan bangsa. Dan saya yakin sampai presiden pun itu sangat setuju bahwa ini suatu harus dibangun. Kemudian saya yakin Jawa Barat itu akan senang kalau bahwa itu akan dibangun. Saya yakin itu tinggal waktu saja, bahwa kita tinggal waktu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kemudian timnya yang sangat solid, dan kita konsen terus, saya yakin akan terwujud. Itu hanya tinggal waktu, dan insya Allah saya akan all out lah mendukung program ini. Kemudian mungkin tadi pertanyaannya, program-program apa yang membumi yang dirasakan oleh alumni. Nah, saya juga merasakan bahwa ya ITB ini kurang terasa ini, 10 tahun ini apa sih yang dirasakan oleh masyarakat itu, kan begitu. Nah, kalau menurut saya ya, dari satu sisi misalkan contoh satu kasus lah, itu misalkan masalah saat ini kan kita tahu lapangan kerja itu sangat sulit. Mungkin teman-teman tahu sekitar 8 juta, 9 juta orang itu menganggur. Saya sudah cek itu di Career Center itu, ada job seeker itu sekitar 30.000 orang yang mencari pekerjaan. Dan di situ ada alumni ITB, 12.000 alumni ITB, 12.000 yang mencari pekerjaan baru. Seperti itu. Itu sangat mengkhawatirkan. Dan saya yakin ini link alumni ITB sangat kuat. Baik itu yang sudah pengusaha yang sukses, yang politikus, kemudian profesional engineer, kemudian mahasiswa ITB-nya yang sangat kuat. Ini link ini yang saya lihat ini belum disolidkan, belum dihubungkan secara bagus kan begitu. Nah, saya insya Allah dalam program saya yang utama bagaimana ini membuat create suatu pekerjaan. Dan salah satu di antaranya bagaimana menciptakan suatu pekerjaan adalah bagaimana membangun industri yang kuat seperti itu. Mungkin teman-teman tahu sekarang bisa kita prihatin lah setelah sejak pengusaha Pak Arifin Panigoro, Bu Yani dan kawan-kawan, Bang Padel, kemudian mungkin zaman-zaman waktu itu, ke bawahnya alumni ITB nggak ada yang terdengar. Pengusahanya siapa sih yang sukses begitu. Dan itu bagi saya itu suatu hal yang prihatin dan juga suatu tantangan. Nah, mungkin kalau menurut saya, itu kita akan wujudkan, mumpung ini link kita masih kuat. Artinya masih mungkin bisa mengendorse kita-kita ini. Jadi itu kalau menurut saya harus kita betul-betul berdayakan bagaimana tumbuh pengusaha-pengusaha di alumni ITB ini. Jadi saya sudah beberapa kali saya sudah soundingkan bahwa seharusnya sekarang industri kereta api itu tidak satu di Indonesia itu, harusnya 2. Nggak satu itu nggak cukup. Saya sudah ngobrol sama beliau, sekarang itu 2.000 gerbong kereta api harus impor dari Cina. Seharusnya itu kalau 2.000 itu ya, Pak Sum udah confirm itu, 2.000 gerbong itu kalau kali 500 juta satunya itu 1 triliun itu. Itu berapa pengusaha ITB yang bisa punya di situ saham itu. Itu. Dan menurut saya itu nggak susah. Tidak usah banyak macam-macam.
tinggal kita bikin prototipnya, usulkan ke pemerintah, kemudian ada budgetnya, jalan itu. Saya yakin itu nggak ada masalah susah gitu. Kemudian kalau yang saya misalkan contoh yang kasus sederhana adalah, ini satu contoh, itu mobil nasional. Kalau menurut saya itu sesuatu yang mudah diwujudkan. Saya pernah pengalaman di Astra, dan sekian lama, dan itu sebenarnya kalau teman-teman tahu, itu kalau di pabrik otomotif saat ini nasional, orang Jepang hanya administrasi saja. Administrasi. Jadi teknologi semua orang kita sebenarnya. Dari manufacturing, engineering, dan lain-lain. Jadi kalau saya yakin, kalau kita di-link-kan semua, itu industri nasional mau otomotif bisa kita kuasai. Dan kalau perlu alumni ITB semua yang memilikinya. Nah, ini bukan mimpi-mimpi. Saya nanti di debat kandidat, saya akan tunjukkan bahwa saya sudah punya prototipnya. Jadi artinya bukan suatu yang mimpi-mimpi itu. Itu yang menurut saya suatu yang mudah. Seperti itu. Mungkin teman-teman mungkin tahu, kalau menurut saya tadi yang budget yang susah tadi misalkan ITB ya. Kita usahakan didorong bahwa perusahaan-perusahaan ini sahamnya ITB memilikinya seperti itu. Itu saya kira suatu yang mungkin seperti itu. Dan mungkin saya yakin industri-industri lain bisa kita wujudkan. Mungkin saya kira seperti itu. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ali dulu Ali. Ya Ali jangan. Ali nggak boleh, Ali nggak boleh. Nggak boleh. Tepuk tangan juga untuk Pak Dwi Larso dari SBM ITB. Udah. Anak gue salah jurusan, pengen di SBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi datang terlambat. Nama saya Ali Asegaf, mesin 84. Ini satu angkatan sama saudara saya Dasep. Saya masuk tadi agak terlambat. Saya tanya, tidak ada lagu Indonesia Raya di sini. Tapi tadi ada lagu barat dan semuanya berdiri. Ada punya persoalan yang luar biasa acara ini, karena tidak ada lagu Indonesia Raya. Itu yang pertama. Mohon maaf, lagu Indonesia Raya akan adakan penutup dan saya harap Anda hadir terus. Oh, setelah. Yang saya mau tanya sekarang adalah urusan Indonesia Raya. Anda jangan menyalahkan panitia, di rundown ada Indonesia Raya. Nggak ada itu. Yang kedua, yang saya tanyakan. Oh, dia udah lihat rundown lagi. Yang saya tanyakan, tidak mungkin kita bisa memimpin IAITB tanpa jiwanya. Artinya saya ingin katakan, selama ini ketua IA itu berpikir dirinya punya obsesi dan mimpi dan hayalnya, sementara gerbongnya kemana, orangnya kemana, pimpinannya kemana, ininya kemana. Maksud saya, pertanyaan saya kepada 5 kandidat nih, apa jiwa dari konsep visi dan misi Anda yang menyatukan seluruh alumni ITB ini untuk membangun bangsa ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali mau maju 2015 nggak? Tunggu, mau nanya lagi. Sebentar, saya tetap ketua IA tanpa status. Monggo. Ya, Ini terima makin- kasih. Oh, ini seru. Ya, Terima kasih. Nama saya Daniel dari AR84. Ya, saya mau nanya, ini ada 5 calon ya. Ini apa keistimewaannya apa nih? Yang membedakan antara kelimanya ini menurut para peserta apa yang membuat dia berbeda? Nah, ini mungkin supaya kita bisa tahu nih, apa namanya? Yang membedakan antara Mas Amir sama Mas Hermanto, sama Dasep, sama Mbak Nining, sama Mas Sum. Apa ini perbedaannya? Ya, terima kasih. lu nggak butuh moderator lagi kali ya? Iya. Ya, ini sudah lapangan basket Oke. bener ini. Jadi, Monggo, Mon. yang saya ingin tanyakan, Sorry, nama sama angkatan. nama saya Moni, you remember money, you remember me. Angkatan. 76 TK. Oke, yang saya tanyakan adalah bahwa tadi pertanyaannya adalah ITB yang membumi. Sungguh suatu kemunduran itu. Kita ingin tahu kepada Anda-Anda yang melangit itu seperti apa dan bagaimana Anda mencapai langit yang seperti itu. Karena udah nggak modal ITB itu membumi.
balik lagi. Orang dulu tahun 78 itu melangit, kita berani ngomong itu pimpinan nasional, turunkan. Jadi yang iya makanya seperti sekarang ini kan ketua ITB-nya melangit, nggak tahu orang-orangnya membumi. Kita harus membawa semuanya ikut ke langit. Itu yang paling penting. Seperti Daniel tadi ngomong, adalah apa yang membedakan sehingga Anda bisa mencapai langit itu, dan langitnya yang seperti apa. Karena problem kita adalah IAITB ini sangat heterogen, tapi kita nggak pernah kompak. Kemarin yang menunjukkan agak kompak adalah kontes band. Benar itu, semua pada jadi monolitik. Nah, bagaimana membuat acara-acara yang seperti itu yang juga melangit. Oke, terima kasih. Bedanya apa? Hah? Ya, saya lagi, ya. Mbak. Ya. Silakan. Ya, ini dulu. Baik. Udah, berantem aja dulu. Yang tua. Ya. Saya lebih tua. Saya John Helmi, TK 82. Jadi 6 tahun lebih tua dari Mas Moni. Boleh nanya, Dang? Isu yang terhangat sekarang ini adalah tentang e-vote, internet voting. Sementara para konservatisme pengen kita masih kumpul setiap 4 tahun sekali untuk pemilihan ketua IAITB sebagai pemilu raya, jadi ajang silaturahmi. Di satu sisi ada kawan-kawan kita yang menginginkan internet voting tidak harus hadir, sehingga pemilu bisa dilakukan di rumah masing-masing dan di luar kota dan di luar negeri. Ini ada dua pendapat. Kalau misalnya internet voting kita okekan, pemilu akan sepi. Silaturahmi mungkin tidak akan seperti yang selama ini kita lakukan. Saya mau tanya, bagaimana pendapat para kandidat tentang isu ini? Terima kasih. Satu lagi, Bos. Terima kasih John Helmi. Bisa satu ya? lagi aja, Ya. satu lagi. Oh, boleh dua. Satyo ntar. Iya. Terima kasih. Saya Arya, Sipil 89. Iya, saya Arya itu. Saya mau nanya, sederhana saja. Apa target dari masing-masing? Target pribadi dari masing-masing kandidat. Kalau Amir misalnya setelah ini mau jadi apa? Senior saya ini Pak Dardak habis jadi wamen ini mau jadi apa? Pak Dasep ini setelah jadi ini mau jadi apa? Bu Nining habis ini mau jadi apa? Pak Sum ada target ini, nggak usah bohong-bohong kita. Pak Sum habis ini apa targetnya? Itu yang pertama. Yang kedua, andai kan misalnya para kandidat tenang. Andai kan para kandidat ini adalah misalnya Bang Amir, ternyata setelah ini diberhentikan dari BIRU, apakah masih maju di ketua alumni? Pak Dardak tiba-tiba SBY lagi pusing, Anda dicopot dari wamen, apakah masih ingin jadi ketua IA? Dasep misalnya tiba-tiba bangkrut, habis semua, nggak lagi mesin-mesinnya, terpaksa di karyawan, dibunuh. Apakah masih ketua alumni? Mbak Nining tiba-tiba rektor UI melihat bahwa Mbak nggak pantas lagi dosennya, diusir aja. Apakah masih mau di dosen D masih jadi ketua alumni? Dan Pak Sum, apakah kalau Bapak tiba-tiba dicopot, apalagi kan menteri Anda baru nih, dicopot dari deputi BUMN, apakah masih mau maju jadi ketua alumni lagi? Terima kasih. Tipikal anak Medan sekali. Aku anak Medan. Satyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyo Pangkon 78 DM. Pertanyaannya agak serius sedikit, karena saya khawatir pemilu kali ini justru akan membubarkan ikatan alumni, karena database-nya nggak jelas. Jadi saya mau tanya ke masing-masing calon ketua umum, menurut hitungan Anda, hak suara yang sahih itu ada berapa? Dan dasar perhitungan Anda itu dari mana? Terima kasih. Oke. Baik.
Mas Dasep, ini 100 gerbong ya Mas Dasep ya? Ya, itu saya terbuka aja. Jadi kita tidak ada deal-deal pribadi, tidak ada. Ini konteksnya untuk alumni ITB. Jadi saya insya Allah, kalau ada yang hingar-bingar di luar, katanya saya ada deal-deal dengan siapapun di sini, saya terbuka aja. Bahwa itu saya justru wujudkan, saya dengan Pak Sum, apapun yang terjadi, kalau beliau sepakat, kita akan buat perusahaan pembuat gerbong kereta api itu. Dan itu sahamnya alumni ITB punya, atau ITB-nya punya. Saya yakin saya mampu untuk wujudkan itu. Dan saya yakin tadi kalau kita hitung 2000 gerbong, kali ini 1 triliun itu awalnya. Dan saya yakin modalnya nggak perlu besar. Pinjaman pun saya kira cukup itu, tidak perlu modal awal. Nah, saya yang ingin jawab yang nomor 3, ini saya sangat menarik menurut saya. Mas Moni ini, 76 TK, yang melangit itu apa? Nah kalau menurut saya, kalau kita sepakat yang melangit itu ya, kalau memang ide semua kita ingin wujudkan, kalau menurut saya kita harus sepakat, tahun 2014 presidennya harus dari ITB kalau menurut saya. Itu yang realistis menurut saya. Bahwa orangnya bukan saya, bukan. Bahwa itu banyak calon, ada Mbak Betty, ada Bang Hatta, ada Bang Ical, atau siapapun yang ada di sini. Kalau kita sepakat, menurut saya 2014 itu presidennya harus dari ITB. Itu saya kira agendanya kita bisa wujudkan banyak di situ. Maaf, saya bukan untuk ini ya, artinya itu suatu yang realistis yang bisa kita usahakan. Nah kemudian dari Habib Ali ini, jiwanya apa? Kalau saya dari tagline saya, kampanye saya bahwa adalah yang jiwa kita dalam hal bagaimana ini visi misi. Kalau saya kan kebersamaan, kemudian perubahan dan kemandirian. Kebersamaan bagaimana kita dengan berbeda itu harus bersama. Bagaimana perubahan itu tentu kita perubahan apapun, walaupun mungkin teman-teman yang Pak Hermanto, Mas Amir itu bahwa ini sudah bagus, tetap kita kan perubahan jangan sampai seolah-olah berhenti kan begitu. Jadi maaf Pak Amir ya, Mas Hermanto kalau ada perbedaan sedikit-sedikit, saya kira wajar kalau kita selalu mengusung bahwa perubahan itu harus dilakukan oleh kita. Dan itu saya kira yang saya inginkan. Kemudian kemandirian, kalau saya kemandirian itu sangat kita tekankan karena saya rasakan sendiri bahwa kita ini sekarang tidak mandiri. Semua artinya ekspor itu hanya bahan mentah, barang-barang yang sudah artinya barang-barang jadi itu kita banyak impor. Kemudian senjata pun kita sangat tidak mandiri. Kita pun dalam organisasi, kalau menurut saya kurang banyak mandiri. Artinya kurang independen terhadap pemerintah. Nah saya lebih menekankan bahwa kita harus mengusung kemandirian. Tentu di balik itu, di bawah dasar dari konsep ini, kalau saya adalah semangat pengabdian. Jadi saya akan tekankan bahwa pengurus kita ini adalah semuanya semangat pengabdian, bukan kepentingan yang masuk ke situ. Itu sangat berbeda yang saya wujudkan. Kemudian yang membedakan dari kelima calon tadi, bahwa saya adalah entrepreneur. Dan entrepreneur adalah sangat independen. Dan saya tidak ingin mendekati kekuasaan. Jadi artinya bahwa saya bisa berbicara sangat tegas. Dan kalau pedang itu kalau berbicara tentu kalau kita independen itu tidak takut kepada siapapun. Tidak takut dicopot oleh siapapun dan gitu. Jadi itu sangat kuat menurut saya. Dan saya insya Allah bisa Anda buktikan, saya tidak ingin mengorbankan kemandirian saya untuk saya pribadi. Jadi kalau saya misalkan ditawarin apapun, saya kemandirian itu sangat penting. Seperti itu. Kemudian tadi mengenai nomor 5, Mas Arya, bahwa target pribadi apa? Saya justru lebih ke arah bahwa saya ingin seperti Pak Arifin Panigoro gitu. Tidak ke arah seperti menteri seperti itu. Dan itu menurut saya jauh lebih baik untuk saya pribadi. Dan itu yakin saya tidak hanya untuk pribadi saya, untuk kawan-kawan juga yang lain gitu, seperti itu. Artinya untuk generasi-generasi berikutnya. Kemudian kalau saya bangkrut, kalau menurut saya pengusaha itu tidak pernah bangkrut sebenarnya. Yang bangkrut itu jiwanya. Kalau kita tidak bisa dipercaya orang lain itu sudah bangkrut. Itu menurut saya. Selama kita bisa dipercaya dan kita tidak pernah menyerah, tidak akan bangkrut. Aset itu selalu naik seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Saya percaya pada kalau saya juga belajar keuangan sedikit-sedikit begini ya. Jadi kalau dalam kolom aset itu, aset kita itu kalau pengusaha tidak hanya yang real kan, selalu yang non real seperti itu. Jadi kemampuan kita mengkoordinasi, kemampuan engineering dan lain-lain itu asetnya akumulasi terus dan itu bisa di dalam bentuk nilai kan begitu. Jadi artinya menurut saya pengusaha itu pantang artinya bangkrut. Kalau kita betul, kalau kita tidak bisa dipercaya itu sudah bangkrut kalau menurut saya. Mungkin seperti itu. Nah kemudian Mas John Helmi ya, internet voting. Saya cenderung setuju internet voting. Artinya kita kan dalam rangka membangun kebersamaan bahwa alumni ITB kekuatannya kalau hanya datang sedikit, kalau 15.000 sedikit. Tapi kalau kita bisa menggalakkan
35.000 atau 50.000, itu menurut saya itu sangat kita membangun kebersamaan. Dan itu sangat mungkin. Bahwa itu datanya sekarang tidak valid, kurang diverifikasi. Saya kira tadi itu, Mbak Nining saya setuju, setiap tim sukses ataupun dari setiap calon itu mengirimkan wakilnya, verifikasi sama-sama. Kita dengan cara-cara yang sekarang teknologi saya kira sangat mudah. Orang transfer miliaran pun orang nggak takut kok pakai internet dan lain-lain. Kenapa kita hanya satu suara itu takut hilang gitu? Kalau menurut saya enggak. Dan saya siap kalah kalau memang itu ternyata ada sesuatu, tidak masalah kalau menurut saya. Tapi bahwa kebersamaan alumni ITB sudah dibangun sejak itu gitu. Jadi jangan sampai kita, kalau menurut saya, kita membuat suatu sistem untuk kemenangan kita pribadi gitu loh. Ini untuk kesembuhan semua gitu. Kalau menurut saya itu. Hak suara ya, kalau menurut hak suara saya, kalau saya dapat dari panitia itu sekitar kalau nggak salah 25.000. Walaupun itu belum, bagi kita tim belum tahu persis ya. Yang baiknya kalau menurut saya, panitia mendeklar sekarang hak suara yang sudah diverifikasi berapa, tim itu dipanggil. Dan kita tahu seperti apa. Sehingga kita yakin bahwa itu artinya valid. Tapi saya percaya betul panitia adalah melakukan sesuatu yang terbaik. Mungkin itu yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asep mesin 84. Indonesia bangsa airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah